Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Surat Yusuf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keafiatan, kesehatan, kesempatan, luang, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Sebelum kami memulai membahas kaitan dengan bahasa Arab pada kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Haji Khairuddin. Saya adalah salah satu peserta atau mahasiswa VVG dalam jabatan BITS 3 tahun 2022 LPTK UIN Mataram. Baiklah teman-temanku sekalian, singkat waktu kami tidak banyak berkomentar kaitan dengan pelajaran bahasa Arab, namun kita langsung saja ke materi. Pada kesempatan ini teman-temanku, wabil khusus anak-anakku yang ada di kelas 3 MI, sayuganya mari kita sama-sama ya, atau wabil khusus kepada anak-anakku sekalian untuk memperhatikan materi yang insya Allah sebentar lagi saya akan paparkan di hadapan anak-anak, agar anak-anak ya mampu memahami ya pelajaran bahasa Arab dengan baik. Tentu anak-anakku sekalian, ya, kami akan menjelaskan materi ya pelajaran kita pada semester ganjil ini, yaitu pelajaran yang pertama ad-darsul awal kaitan dengan al-mawadud dirasiyah. Sebelum anak-anakku sekalian ya memperhatikan, mengamati gambar yang saya tayangkan, Bapak akan menyuguhkan satu bacaan kaitan dengan al-mawadud dirasiyah. Baiklah teman-temanku dan anak-anakku, kami akan membacakan qiraah. Hayya naqra, mari kita membaca. Ismi Khalilun, ana tilmizun. هذا هو الجدول الدراسي. اليوم يوم الاثنين. في يوم الاثنين درس القرآن والحديث. في يوم الثلاثاء درس العقيدة والأخلاق. هذا كتابي. هذا كتاب اللغة العربية. Baiklah anak-anakku sekalian, kami akan membaca ulang sekaligus akan menerjemahkan ya qiraah atau bacaan ini. Coba ya kita sama-sama perhatikan. Hayya naqra, mari kita membaca.
Ismi Khalilun, namaku Khalil. Ana tilmizun, saya seorang murid. Hadza huwa jadwalud dirasi, ini jadwal pelajaran. Al-yawma yaumul itsnain, hari ini hari Senin. Fi yaumil itsnain, pada hari Senin, darsul Quran wal hadis, pelajaran kita Al-Quran dan hadis. Fi yaumil tsulasa, pada hari Selasa, darsul aqidati wal akhlaq, pelajaran akidah akhlak. Hadza kitabi, ini bukuku. Hadza kitabul lughatil arabiyyah, ini buku pelajaran bahasa Arab. Bacaan ini anak-anakku sekalian akan memberikan gambaran kepada kita semua kaitan dengan jadwal pelajaran kita yang diajarkan di sekolah atau madrasah. Tentunya juga anak-anakku juga penasaran, ya, bukan hanya sekedar ya kita belajar bahasa Arab, akidah akhlak ya di madrasah kita atau di sekolah kita. Tentu banyak pelajaran-pelajaran lain yang diajarkan oleh bapak-bapak guru kita. Ya, baiklah anak-anakku sekalian atau teman-temanku sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan ya poster atau gambar-gambar buku pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ya, yang pertama Darsul Lughatil Arabiyyah. Ya, ada gambar buku pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, Darsul Aqidati wal Akhlaq. Ya, ada buku pelajaran akidah akhlak. Darsul Lughatil Indonesia. Ada juga buku pelajaran Indonesia. Ya, kita lanjutkan, coba diperhatikan ya, Darsut Tarikhi Al-Islami. Ada juga ya buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian selanjutnya Darsul Fiqhi, buku pelajaran. Ada lagi Darsul Quran wal Hadis, buku pelajaran Al-Quran dan Darsul Lughatil Indonesia. Kami ulang lagi sekali, ada pelajaran bahasa Darsul Aqidati wal Akhlaq, ada pelajaran akidah. Darsul Lughatil Arabiyyah, ya, ada buku pelajaran bahasa Arab. Darsul Riyadiyat, ya, ada lagi pelajaran matematika. Darsul Ulumit Tabi'iyah, ya, terus diperhatikan, ada pelajaran ilmu pengetahuan. Ada lagi ya tayangan atau poster Darsul Lughatil Injiliziyah, ya, buku pelajaran Bapak akan menyuguhkan satu bacaan kaitan dengan Al-Mawadud Dirasiyah. Baiklah teman-temanku dan anak-anakku, kami akan membacakan qiraah. Hayya naqra, mari kita membaca. Ismi Khalilun, ana tilmizun. Hadza huwa jadwalud dirasi. Al-yawma yaumul itsnain. Fi yaumil itsnain darsul Quran wal hadis. Fi yaumil tsulatsa darsul aqidati wal akhlaq. Hadza kitabi. Hadza kitabul lughatil arabiyyah. Baiklah anak-anakku sekalian, kami akan membaca ulang sekaligus akan menerjemahkan ya qiraah atau bacaan ini. Coba ya kita sama-sama perhatikan. Hayya naqra, mari kita membaca. Ismi Khalilun, namaku Khalil.
Ana tilmizun, saya seorang murid. Hadza huwa jadwalud dirasi, ini jadwal pelajaran. Al-yawma yaumul isnain, hari ini hari Senin. Fi yaumil isnain, pada hari Senin, darsul Quran wal hadis, pelajaran kita Al-Quran dan hadis. Fi yaumil thulasa, pada hari Selasa, darsul aqidati wal akhlaq, pelajaran akidah akhlak. Hadza kitabi, ini bukuku. Hadza kitabul lughatil arabiyyah, ini buku pelajaran bahasa Arab. Bacaan ya, menghafal mufradat kaitan dengan ya beberapa ya macam pelajaran yang diajarkan di sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita coba mau latihan sekarang. Di sini ya tidak ada yang tertulis mufradat kaitan dengan buku-buku yang disuguhkan atau poster-poster yang ada. Ya, baiklah kita sama-sama anak-anakku sekalian atau teman-temanku memperhatikan buku apa saja yang ada. Nah, sekarang untuk melatih bagaimana ya kita supaya betul-betul ya menghafal mufradat kaitan dengan beberapa macam mata pelajaran. Baiklah teman-temanku, kita mulai di soal yang pertama. Mad darsul an,
Nah, apa pelajaran sekarang? Nah, kita lihat, perhatikan posternya. Ya, maka jawabannya darsul an al-fiqhu. Kemudian yang kedua, mad darsul an. Nah, apa pelajaran sekarang? Kita lihat poster bukunya. Ya, buku apa itu? Nah, ya, sejarah kebudayaan Islam. Bahasa Arabnya apa? Darsul an at-tarikh al-islami. Kemudian selanjutnya mad darsul an. Nah, pelajaran apa sekarang? Nah, perhatikan ya poster bukunya. Ya, darsul an al-Quran wal hadis. Kemudian yang keempat, ya, mad darsul an. Apa pelajaran sekarang? Nah, jawabannya darsul an al-ulum at-tabi'iyah. Ya, darsul ulumit tabi'iyah. Kemudian yang kelima, mad darsul an. Apa pelajaran kita sekarang? Jawabannya adalah darsul riyadhiyat. Ya. Kemudian kita lanjut Indonesia. Ya, kita lanjutkan, coba diperhatikan ya, darsut tarikhi al-islami. Ada juga ya buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam.
Darsul ulumit tabi'iyah. Ya, terus diperhatikan. Ada pelajaran ilmu pengetahuan. Ada lagi darsul Quran wal hadis.
buku pelajaran Al-Quran dan
teman-temanku sekalian, di sini juga kami akan suguhkan juga kaitan dengan beberapa ungkapan. Tinggal kita kalau misalnya saya membaca salah satu ungkapan tersebut seperti darsul fikih, tinggal teman-temanku atau anak-anakku sekalian menconteng mana ungkapan yang saya ungkapkan kepada teman-teman atau anak-anakku sekalian. Coba diperhatikan, didengar darsul fikih. Maka tatkala anak-anakku memperhatikan tayangan tersebut, maka seketika anak-anakku sekalian akan mengamati kalimat tersebut atau akan melihat, memperhatikan mana ungkapan atau bacaan atau mufradat buku pelajaran yang disebutkan oleh Pak Guru atau teman-teman kita, darsul fikih. Maka kita akan menconteng ungkapan tersebut sesuai dengan posisinya. Kemudian darsul tarikh al-islami, kemudian darsul lughatil injiliziyah, darsul qur'ani wal hadis, darsul aqidati wal akhlaq, darsul lughatil arabiyyah, atau mungkin secara acak, hadza kitabul lughatil injiliziyah, hadza darsul fikih. Jadi teman-temanku sekalian, anak-anakku sekalian akan bisa menconteng ungkapan-ungkapan yang diucapkan atau yang dibacakan Pak Guru. Baiklah teman-temanku sekalian, kemudian kita lanjutkan dengan materi selanjutnya kaitan dengan bagaimana kita menulis. Di sini kita uraikan sedikit kaitan dengan maharatul kitabah. Jadi dalam bahasa Arab, sebagaimana yang saya sudah jelaskan pada sesi sesudahnya, kaitan dengan ada 4 keterampilan dalam berbahasa Arab atau dalam kita belajar bahasa Arab. Begitu juga dalam bahasa Indonesia. Yang 4 keterampilan tersebut adalah pertama al-qiraah. Saya kira tadi sudah kita lewati kaitan dengan al-qiraah, bagaimana kita membaca bahasa Arab dengan baik. Kemudian yang kedua ada maharatul kalam, bagaimana kita bercakap, bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Di sini butuh terus pengulangan supaya kita lancar, tidak kaku melafazkan kalimat-kalimat Arab. Kemudian yang ketiga tadi saya sudah perdengarkan juga beberapa ungkapan atau kalimat. Di sini kita tadi kita sudah praktekkan bagaimana menggunakan keterampilan istima, kepekaan kita, bagaimana kita memperhatikan, mendengar dengan baik kalimat-kalimat bahasa Arab yang diucapkan. Kemudian yang terakhir adalah di sini yaitu maharatul kitabah, keterampilan menulis. Jadi mulai dari membaca, kemudian bagaimana bercakap, bagaimana kita mendengar. Nah, ketiga maharah ini perlu kita terus latih, sehingga menjadi mahir, menjadi pandai kita dalam melafazkan, kemudian bagaimana bercakap, kemudian bagaimana kita mendengar. Tapi tidak kalah pentingnya, 3 hal ini juga tidak lepas dari bagaimana supaya kita terampil untuk menulis. Tatkala ada orang yang membaca misalnya satu kalimat kaitan dengan bahasa Arab, kalau kita disuruh menulis kemudian kita tidak bisa, ini juga sangat fatal. Jadi 4 maharah itu harus betul-betul kita perhatikan dan kita latih. Baiklah, pada kesempatan ini teman-temanku sekalian, mungkin bisa kita berlatih di rumah atau di mana saja, kaitan dengan al-mawaddud dirasiyah, kaitan dengan beberapa macam pelajaran yaumiyan, hasbat jadwal, sesuai dengan jadwal.
Mungkin saya bacakan aja, nanti bisa ditulis ya. Bisa ditulis oleh teman-temanku atau berlatih menulis di rumah atau di mana saja. Kita tinggal persiapkan ya buku tulis, kemudian pensil atau pulpen dan lainnya. Kemudian kita perhatikan ya setiap apa yang kita tulis, mulai dari huruf-hurufnya. Bagaimana kita menulis huruf alif, ya, ba dan seterusnya. Perlu diperhatikan dan itu adalah sangat penting, ya, sangat penting. Mungkin huruf apa yang bisa disambung, huruf apa yang tidak bisa disambung. Mungkin ada yang bisa disambung dari depan, bisa disambung dari tengah, dari belakang dan sebagainya. Itu perlu kita perhatikan supaya kita tidak salah dalam menulis bahasa Arab. Sebab salah tulisannya maka artinya juga akan salah, ya, akan keliru. Tinggal kita ya, di sini sudah disuguhkan juga, ya, sudah disuguhkan bagaimana kita berlatih ya untuk menulis bahasa Arab dengan baik. Baiklah teman-temanku sekalian, tinggal kita mau sungguh-sungguh nggak belajar, ya, karena bahasa Arab ini adalah merupakan salah satu bahasa asing, ya, bahasa asing. Ya, tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja, ya, walaupun bahasa asing seperti ungkapan saya dari awal tadi, saya melantunkan ayat suci Al-Quran yang terdapat dalam surat Yusuf, sebab Al-Quran itu ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa kaum muslimin, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita perdalam supaya kita betul-betul paham, ya, supaya kita bisa mengerti, ya, dengan bahasa Arab ini, supaya kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Ya, bagaimana kita mau ya menjelaskan apa arti Al-Quran dan hadis kalau kita tidak mengetahui bahasa Arab. Begitu juga dengan cabang ilmu-ilmu lainnya, ya. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa berbahasa Arab kemudian bisa menafsirkan Al-Quran dan hadis, tidak, tapi perlu juga didampingi oleh ilmu-ilmu lain kaitan dengan ilmu bahasa Arab, ya. Ada namanya ilmu tata bahasa, ilmu nahwu, ada namanya ilmu sharaf, ya, ada ilmu balaghah dan banyak lagi ilmu-ilmu lain yang perlu kita pahami. Jadi ya kita enjoy saja, ya, belajar bahasa Arab supaya tenang dan tidak lepas dari kita harus bersungguh-sungguh. Insyaallah saya yakin, ya, kalau belajar ya dengan sungguh-sungguh kita akan mendapatkan seperti apa yang diungkapkan, ya, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapatkan. Kita intinya tidak boleh bosan untuk belajar. Kita berusaha bagaimana supaya belajar, ya, seumur hidup kita, ya. Seperti kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan ibu sampai masuk ke liang lahat. Masya Allah, inilah ya kemampuan kita, ya, untuk bagaimana kita menyerap pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan atau saya sendiri ya kan menyuguhkan dari awal, ya, kaitan dengan materi kita dan kajian kita yang terakhir ini adalah kita anak-anakku sekalian akan memberi, ya, menghafal mufradat kaitan dengan, ya, beberapa, ya, macam